Shalom, jumpa lagi dengan Pak Tede yang melayani Tuhan di Afrika Barat. Kisahnya akan kami mulai dengan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Selama 20 tahun melayani Tuhan di ladang misi, telah banyak pengalaman yang dijalani. Dari mujizat hingga ada di ujung maut, saat jatuh tergeletak karena masalah jantung, hingga peluru kendali yang dijatuhkan di saat perang saudara di negara yang dilayani, ditambah lagi dengan usia yang telah menanjak memasuki masa pensiun. 4 penyakit yang ada, termasuk personil di pusat pengiriman utusan lintas budaya serta urusan keluarga. Semuanya ini membuat Pak Tede mengambil keputusan dalam satu titik hidupnya untuk bersiap-siap kembali ke tanah air. Buku-buku dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Portugis yang berada di raknya cukup banyak, dan ini menurut Pak Tede akan menjadi prioritasnya untuk dibawa di saat kembali untuk pemeriksaan kesehatan dan mengambil obat yang dia butuhkan. Suatu malam saat Pak Tede mengepak barang yang akan dia bawa, dia merasakan akan kehadiran Tuhan. Bagi Pak Tede, inilah pengalaman khusus kedua setelah pengalaman 19 tahun lalu di saat Bapa hadir dan berbicara agar dia tetap tinggal melayaninya dalam masa perang saudara yang terjadi sekitar tahun 1998 sampai tahun 1999. Malam itu, ketika Pak Tede mengesampingkan pengepakan dan berlutut di samping tempat tidur, sambil berkata sebagaimana Samuel ketika Tuhan hadir dan memanggilnya, "Tuhan, jika Engkau hadir dalam ruangan ini, berbicaralah kepada hamba-Mu. Saya siap mendengarkan-Mu." Dan secara jelas Tuhan berbicara, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Pak Tede sungguh kaget dan berkata, "Tuhan, Engkau tahu bahwa saya ada di sini hanya untuk melayani-Mu. Tidak ada Allah asing bersamaku." Demikian kata Pak Tede. Pada umumnya, utusan lintas budaya meninggalkan ladang karena sakit penyakit, faktor usia, dan ada juga karena kebutuhan keluarga yang kesemuanya ini turut menjadi Allah yang memerintahkan kita untuk tinggalkan ladang pelayanan dan kembali ke negara asal hanya untuk menunggu kematian menjemput. Seharusnya penyakit, faktor usia, dan kebutuhan tidak boleh menjadi Allah yang memerintahkan kita untuk meninggalkan ladang Tuhan. Kita harus mencari wajah dan kehendak Tuhan. Apakah Ia menghendaki kita kembali ke negara kita? Seharusnya hanya Tuhan yang memimpin dan mengutus kita pulang, karena memang hanya Tuhanlah yang mengutus kita kembali ke negara kita. Tuhan menahan kaki Pak Tede untuk melangkah melawan kehendak Bapa dengan menjadikan usia, penyakit, kebutuhan keluarga, dan badan misi yang memerintahkan Pak Tede kembali ke negara yang dia cintai. Saat ini sudah tahun keempat sejak Pak Tede mengembalikan kembali apa yang dia susun di rak buku dan lemari pakaiannya. Dia, Tuhan, terus memakai yang sakit yang secara fisik ini untuk melayani mereka yang sehat. Usia terus bertambah, tetapi anugerah Bapa di sorga melebihi kelemahan dan kekurangan fisik. Ada damai sejahtera dan sukacita untuk terus hanya menyembah dan melayani Tuhan. Haleluya. Amin.